Berikut adalah penjelasan dari kode yang ditulis. Import library. Import pandas ASPD digunakan untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk data frame. Import numpy ASNP digunakan untuk operasi numerik seperti perhitungan array. Import seaborn ASNS library untuk visualisasi data yang lebih interaktif dan estetik dibandingkan dengan matplotlib. Import matplotlib pplot ASPLT library untuk membuat visualisasi seperti grafik, histogram, atau plot lainnya. Warnings filter warnings ignore mematikan peringatan atau warnings agar output konsol lebih bersih. Konfigurasi matplotlib. Ini adalah magic command di Jupyter Notebook yang memastikan semua grafik yang dibuat dengan matplotlib ditampilkan langsung di notebook. File path. File path mendefinisikan lokasi file CSV yang akan dimuat ke dalam program. Path yang diberikan harus sesuai dengan lokasi file di komputer Anda. R-2,3,2 menandakan raw string agar Python membaca backslash atau secara literal dan tidak menganggapnya sebagai escape karakter. Membaca file CSV. Membaca file CSV. pdread CSV fungsi dari pandas untuk membaca file CSV dan mengubahnya menjadi data frame. df variabel yang menyimpan data frame hasil pembacaan file CSV. Data frame adalah struktur data dua dimensi seperti tabel yang sangat fleksibel untuk manipulasi data. Menampilkan data. df hid menampilkan 5 baris pertama dari data frame secara default. Fungsi ini berguna untuk mendapatkan gambaran awal tentang data Anda, termasuk kolom yang ada dan beberapa contoh nilai. Tujuan kode tersebut memuat data dari file CSV yang berada di lokasi tertentu di komputer Anda, menampilkan beberapa baris pertama dari dataset untuk memeriksa apakah data berhasil dimuat dengan benar. Catatan tambahannya, jika file CSV tidak ditemukan, akan terjadi error seperti file not found error. Jika encoding file berbeda, Anda mungkin perlu menambahkan parameter encoding. Misalnya, encoding sama dengan "1 UTF-8 1" atau encoding sama dengan "1 Latin 1 1". Sekian. Kode berikut digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis nilai yang hilang atau missing values di dalam data frame. Berikut penjelasannya. Deteksi nilai hilang. Missing values sama dengan df is null sum. df is null menghasilkan data frame boolean dengan nilai true untuk setiap sel yang nilainya hilang atau none dan false untuk sel yang tidak hilang. Contoh, kolom 1, kolom 2. 0 false true, 1 true false. Sum menjumlahkan nilai true yang dihitung sebagai 1 di setiap kolom. Dengan ini Anda mendapatkan jumlah total nilai hilang di setiap kolom data frame. Contoh, kolom 1, 1, kolom 2, 1. Variabel missing values sekarang berisi jumlah nilai yang hilang untuk setiap kolom. Filter kolom dengan nilai hilang. Bagian ini memfilter hasil dari langkah pertama untuk hanya menampilkan kolom yang memiliki nilai hilang lebih dari 0. Menghasilkan series boolean dengan nilai true untuk kolom yang memiliki nilai hilang lebih dari 0 dan false untuk kolom lainnya. Contoh, kolom 1 true, kolom 2 false. Memfilter hanya kolom yang bernilai true. Hasil akhirnya adalah series yang hanya menampilkan kolom dengan nilai hilang. Contoh kasus misalkan, data frame adalah sebagai berikut. df is null sum menghasilkan A1, B1, C1. Kegunaan kode ini berguna untuk mengidentifikasi kolom mana saja yang memiliki data hilang dan jumlah data yang hilang di setiap kolom. Hasilnya dapat digunakan untuk langkah-langkah pengolahan data, mengisi nilai hilang, atau imputation, menghapus kolom atau baris yang memiliki nilai hilang.
Kode tersebut digunakan untuk mengubah tipe data kolom tertentu ke format datetime dan kemudian menampilkan tipe data setiap kolom dalam data frame. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Mengubah kolom ke format datetime. DF timestamp mengacu pada kolom bernama timestamp dalam data frame DF. Kolom ini awalnya mungkin memiliki data dalam bentuk string atau tipe data lain yang belum diubah menjadi format datetime. PD to datetime. Fungsi dari pandas untuk mengonversi nilai dalam kolom menjadi tipe data datetime. Datetime 64 NS. Fungsi ini secara otomatis mendeteksi format tanggal atau waktu yang ada di data, seperti 2025 01 10. Tanggal 10 bulan 1 2025. Beserta jam tersebut. Jika nilai di kolom tidak sesuai dengan format datetime atau ada nilai kosong, fungsi ini dapat memunculkan error kecuali Anda menambahkan parameter seperti errors atau course untuk mengatur nilai tidak valid menjadi not a time. Setelah langkah ini, kolom timestamp dalam data frame diubah menjadi tipe data datetime. Menampilkan tipe data DFDTypes, mengembalikan tipe data di type dari setiap kolom dalam data frame. Ini berguna untuk memeriksa apakah kolom timestamp berhasil dikonversi menjadi format datetime, serta untuk melihat tipe data dalam kolom lainnya. Tujuan kode: mengonversi kolom timestamp ke format datetime agar dapat digunakan untuk analisis waktu, seperti sorting berdasarkan tanggal, menghitung selisih waktu, dan lain sebagainya. Memverifikasi tipe data untuk memastikan setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai dengan analisis yang akan dilakukan. Contoh kasus. Kegunaan kode. Kode ini penting dalam analisis data berbasis waktu. Sorting data berdasarkan waktu, membuat fitur baru dari waktu, misalnya hari, bulan, atau tahun. Menghitung durasi antara dua waktu, membuat visualisasi tren berdasarkan waktu. Kode ini digunakan untuk membuat histogram dengan garis kernel density estimation atau KDE menggunakan Seaborn untuk menganalisis distribusi data pada kolom visitor count. Berikut adalah penjelasan setiap bagian kode. Membuat histogram dan garis KDE, SNS histoplot. Fungsi dari Seaborn untuk membuat histogram yaitu grafik yang menunjukkan distribusi data numerik dalam bentuk interval atau bin. Histogram sangat berguna untuk melihat bagaimana data tersebar. Misalnya, apakah simetris miring ke kiri atau ke kanan atau memiliki lonjakan tertentu. DF visitor count. Dalam data frame DF yang datanya akan divisualisasikan. Bin sama dengan 30, menentukan jumlah interval atau bin yang akan digunakan dalam histogram. Dengan bin sama dengan 30, data akan dikelompokkan ke dalam 30 interval dengan lebaran yang sama. KDE sama dengan true. Menambahkan garis kernel density estimation atau KDE pada histogram. KDE adalah garis halus yang memperkirakan distribusi probabilitas data, memberikan gambaran yang lebih halus dan kontinu dibandingkan histogram saja. Memberikan judul pada grafik. PLT title. Memberikan judul pada grafik visitor count distribution. Memberikan label pada sumbu X dan Y. PLT X label. Memberikan label pada sumbu X, visitor count. Label ini menunjukkan bahwa nilai pada sumbu X adalah jumlah pengunjung. PLT Y label. Memberikan label pada sumbu Y, frekuensi. Label ini menunjukkan frekuensi atau jumlah kejadian untuk setiap interval jumlah pengunjung atau bin. Menampilkan grafik. PLT show menampilkan grafik layar digunakan untuk memastikan plot muncul, terutama saat bekerja di beberapa lingkungan seperti Jupyter Notebook. Fungsi dan kegunaan kode. Analisis distribusi data. Histogram membantu memvisualisasikan distribusi data numerik. Garis KDE memberikan gambaran tambahan untuk mendeteksi pola distribusi, misalnya apakah data normal, skewed, atau multimodal. Informasi tentang data. Apakah data terdistribusi secara normal? Apakah ada outlier? Apakah data memiliki distribusi simetris atau miring? Perlu dicatat, jika data dalam kolom visitor count mengandung nilai kosong atau none, histogram tidak akan berfungsi dengan baik.
Anda perlu menangani nilai kosong terlebih dahulu, misalnya dengan df visitor count dropna influence sama dengan true. Parameter bins dapat disesuaikan untuk mengubah detail histogram. Jumlah bin lebih besar memberikan informasi lebih rinci, tetapi dapat membuat grafik terlihat terlalu ramai. Kode tersebut digunakan untuk membuat box plot dengan seibon untuk memvisualisasikan distribusi jumlah pengunjung atau visitor count berdasarkan kategori musim atau season dalam data set. Berikut penjelasan rinci untuk setiap bagian kode. Membuat box plot. SNS box plot. Fungsi dari Seaborn untuk membuat box plot yaitu grafik yang menunjukkan ringkasan statistik distribusi data seperti median, kuartil, dan potensi outlier. Box plot berguna untuk membandingkan distribusi data antara beberapa kategori. X sama dengan petik 1 season petik 1. Kolom season digunakan sebagai sumbu X kategori. Nilai pada kolom ini diharapkan berupa kategori seperti spring, summer, autumn, winter. Y sama dengan kutip 1 visitor underscore count. Kutip 1. Kolom visitor underscore count digunakan sebagai sumbu Y, variabel numerik. Nilai pada kolom ini akan diplot untuk setiap kategori season. Data sama dengan df, menemukan data frame df sebagai sumber data untuk box plot. Menambahkan judul grafik. plt.title memberikan judul pada grafik visitor count by season. Judul ini membantu membaca memahami bahwa grafik menunjukkan distribusi jumlah pengunjung berdasarkan musim. Memberikan label pada sumbu X dan Y. plt.x label. Kutip 1 season kutip 1 memberikan label season pada sumbu X menunjukkan bahwa sumbu ini berisi kategori musim. plt.y label. Kutip 1 visitor count kutip 1 memberikan label visitor count pada sumbu Y menunjukkan bahwa sumbu ini berhasil atau berisi nilai jumlah pengunjung. Menampilkan grafik. PLT show menampilkan grafik layar, memastikan plot muncul terutama saat bekerja di beberapa lingkungan seperti Jupyter Notebook. Fungsi dan kegunaan box plot memberikan informasi. Median ditandai dengan garis horizontal di tengah kotak. Kuartil Q1 dan Q3 untuk mencakup data dari kuartil pertama Q1 hingga kuartil ketiga Q3. Rentang ini disebut interquartile range IQR. Outlier ditandai dengan titik di luar whiskers, garis di luar kotak. Whiskers menunjukkan rentang data yang tidak dianggap sebagai outlier, maksimum kurang lebih 1,1.5 bintang IQR dari Q1 dan Q3. Perbandingan antar kategori memungkinkan Anda membandingkan distribusi data antar kategori season. Kegunaan grafik membandingkan musim, mendeteksi outlier, dan analisis statistik. Kode ini digunakan untuk membuat scatter plot atau grafik pencar menggunakan Seaborn untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik, research usage rate, dan visitor satisfaction. Variabel kategori season digunakan sebagai hue untuk membedakan kategori musim dengan warna. Berikut adalah penjelasan rinci membuat scatter plot. SNS scatter plot. Fungsi dari Seaborn untuk membuat scatter plot yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik dalam bentuk titik-titik di ruang dua dimensi. X sama dengan research usage rate. Data pada kolom research usage rate diplot di sumbu X. Variabel ini berisi nilai numerik yang menggambarkan tingkat penggunaan sumber daya. Y sama dengan visitor satisfaction. Data pada kolom visitor satisfaction diplot di sumbu Y. Variabel ini berisi nilai numerik yang menggambarkan tingkat kepuasan pengunjung. Hue season. Kolom season digunakan untuk membedakan titik-titik berdasarkan kategori musim. Setiap kategori musim season akan memiliki warna yang berbeda dalam scatter plot. Data sama dengan df menentukan data frame df sebagai sumber data untuk scatter plot. Menambahkan judul, memberikan judul pada grafik research usage rate vs visitor
Fashion. Judul ini membantu menjelaskan bahwa grafik memvisualisasikan hubungan antara tingkat penggunaan sumber daya dan tingkat kepuasan pengunjung. Memberikan label pada sumbu X dan Y. PLT X label. Research Usage Rate. Memberikan label pada sumbu X untuk menunjukkan bahwa nilai pada sumbu tersebut adalah tingkat penggunaan sumber daya. PLT Y label. Visitor Satisfaction. Memberikan label pada sumbu Y untuk menunjukkan bahwa nilai pada sumbu tersebut adalah tingkat kepuasan pengunjung. Menampilkan grafik. Menampilkan scatter plot ke layar. Memastikan grafik muncul, terutama saat bekerja di lingkungan seperti Jupyter Notebook. Fungsi dan penggunaan scatter plot. Menganalisis hubungan antar variabel, menilai apakah ada hubungan antara research usage rate dan visitor satisfaction. Misalnya, apakah tingkat penggunaan sumber daya yang tinggi terkait dengan kepuasan pengunjung yang tinggi atau rendah. Apakah ada pola tertentu dalam data? Membedakan kategori dengan warna dengan menambahkan hue season. Scatter plot menunjukkan bagaimana hubungan tersebut bervariasi di setiap musim. Mendeteksi pola dan outlier. Pola tertentu seperti cluster atau korelasi dapat terlihat pada scatter plot. Titik-titik yang jauh dari pola utama dapat dianggap sebagai outlier. Jika data hilang, berikut menjelaskan kode yang diberikan numeric underscore df select date types include NP number. Fungsi baris ini memilih semua kolom numerik dari data frame df detail. Df select date types include NP number adalah metode pandas untuk memilih kolom berdasarkan tipe data. NP number digunakan untuk mencocokkan kolom dengan tipe data numerik seperti int dan float. Core matrix numerik df core. Fungsi menghitung matriks korelasi untuk semua kolom numerik yang dipilih sebelumnya. Detail core adalah metode pandas untuk menghitung korelasi antara kolom numerik. Korelasi mengukur hubungan linear antara dua variabel dan memberikan nilai antara min 1 dan 1. Hubungan positif semua 1. Tidak ada hubungan linear 0. Min 1 hubungan negatif sempurna. Hasilnya adalah data frame berbentuk matriks yang menunjukkan nilai korelasi antara setiap pasangan kolom. Plotting heat map. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat heat map. PLT figure fixed size 12,8. Fungsi mengatur ukuran figur plot. Detail fixed size 12,8 berarti plot akan memiliki lebar 12 inci dan tinggi 8 inci. SNS heatmap core matrix not sama dengan true. VMT sama dengan petik 1 2F petik 1 Cmap sama dengan petik 1 colworm petik 1. Fungsi membuat heatmap menggunakan matriks korelasi detail core underscore matrix data yang digunakan untuk heatmap. Not sama dengan true menampilkan nilai korelasi di setiap sel. FMT sama dengan kutip 1 titik 2F ketip 1 mengatur format angka menjadi 2 desimal. Cmap sama dengan ketip 1 colworm kutip 1 menentukan palet warna merah untuk negatif, biru untuk positif. PLT title correlation heatmap. Fungsi menambahkan judul ke plot. PLT show. Fungsi menampilkan plot. Kode tersebut menyeleksi kolom numerik dari data frame, menghitung korelasi antara kolom-kolom numerik, memvisualisasikan hasil korelasi dalam bentuk heatmap dengan nilai korelasi dan palet warna untuk mempermudah interpretasi hubungan antara variabel. Berikut penjelasan kode tersebut. Import library train test split digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan atau train dan pengujian atau tes. Random forest regressor model regresi berbasis ensemble dengan algoritma random forest mean squared error, metode untuk menghitung kesalahan kuadrat rata-rata MSE antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Features X dan target Y. Tujuan memisahkan fitur independen X dan target dependent Y. Detail X berisi semua kolom numerik kecuali resource prediction. Y berisi nilai target kolom resource prediction yang akan diprediksi oleh model. Train test split. Tujuan membagi data menjadi data pelatihan X-train, Y-train untuk melatih model, data pengujian X-test, Y-test untuk mengevaluasi performa model. Parameter test size 0,2
bagi 20%. Data digunakan sebagai data penguji, 80% sebagai data pelatihan. Random state sama dengan 42 untuk memastikan hasil split data konsisten setiap kali kode dijalankan. Model training tujuan melatih model random forest dengan data pelatihan detail. Random forest regressor model berbasis random forest yang bekerja dengan membuat banyak pohon. Keputusan decision trees dan penggabungan prediksi mereka. Random state sama dengan 42 menjamin hasil model konsisten pada setiap eksekusi. Prediksi tujuan membuat prediksi untuk data pengujian ACT-test menggunakan model yang telah dilatih. Output YPRED adalah array yang berisi nilai prediksi untuk data pengujian evaluasi model. Tujuan mengukur performa model menggunakan metrik kesalahan. Detail mean squared error menghitung rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai sebenarnya Y-test dan prediksi YPRED. From mean squared error RMSE akan kuadrat dari MSE yang memberikan skala kesalahan yang sama dengan data aslinya. Output variabel RMSE adalah nilai root mean squared error yang memberikan gambaran tentang seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya dalam satuan yang sama dengan target research prediction. Nilai RSME yang lebih rendah menunjukkan performa model yang lebih baik. Sekian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.